Di sebuah rumah sakit, waktu telah menunjukkan tengah malam. Tidak ada seorang pun yang lewat. Saat itu, aku merasakan kantuk yang sangat berat. Aku keluar dari ruangan tempat kakek dirawat, melewati lorong rumah sakit yang sunyi. Tiba-tiba, sayup-sayup aku mendengar suara rintihan anak kecil menangis dari salah satu ruangan rawat yang kosong tak berpenghuni. Aku tidak menghiraukannya. Aku terus berjalan. Setelah melewati lorong yang gelap dan sunyi, tibalah aku di ruang mayat. Suasana cukup mencekam. Aku ingin segera pergi dari tempat itu, tapi langkah ini terasa berat. Terdengar suara tangisan perempuan yang sungguh menyayat hati. Aku mengucapkan istighfar dan aku berusaha untuk lari sekuat tenaga hingga aku tiba di ruang tunggu. Tidak kulihat seorang perawat pun yang ada di sana. Aku melihat sebuah berangkar kosong. Karena rasa kantuk yang sangat berat, tanpa menunggu lama, aku rebahkan badan ini di berangkar tersebut. Lalu aku berusaha untuk memejamkan mata. Sekitar pukul 3 pagi, tiba-tiba berangkar yang aku tiduri bergerak. Tadinya aku pikir itu adalah gempa kecil. Kembali aku tidak menghiraukannya. Tak berselang lama, badanku terasa bergeser maju mundur. Firasatku tidak enak. Aku berusaha untuk bangun. Tidak ada seorang pun di sana yang melakukan aktivitas. Rasa kantuk pun tiba-tiba hilang. Tiba-tiba, kursi roda di depanku bergerak sendiri. Bergerak menuju ke arahku. Aku segera melompat. Aku berlari di antara lorong-lorong rumah sakit yang sepi. Di kejauhan, terlihat satu sosok berdiri. Aku ragu. Terus berlari atau kembali. Dan sosok itu tiba-tiba semakin dekat dan semakin dekat. Hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Esoknya aku ditemukan di depan ruang mayat. Prokasma, program podcast kita semua. Sahabat Prokasma, demikian tadi cerita tentang
pengalaman gaib yang didapat di sebuah bangunan rumah sakit. Dan memang setiap bangunan-bangunan ini ada yang menghuninya, tidak hanya kita. Hari ini kita masih di Novemberani, di program podcast Kita Semua bulan November minggu ketiga, dan kita sudah kehadiran tamu narasumber asli dari yang tadi sudah kita dengarkan ceritanya. Beliau adalah pelakunya di situ dan mengalaminya langsung, tidak dalam bahasa Sunda bukan baruk jencenah gitu ya. Selamat siang Kang Dian. Siang. Kang Dian Ade ini adalah seorang pengusaha. Amin. Ya. Itu pengalaman di rumah sakit ya? Iya, di rumah sakit. Ceritanya gimana lebih lengkapnya nih? Jadi pada waktu itu saya disuruh nunggu orang sakit, kalau tidak salah kakek yang sakitnya. Dan sekitar jam 12 jam saya itu tuh ya biasa ngantuk datang gitu ya. Cari tempat di bawah sempit, kemudian memutuskan untuk kebetulan di luar ruangan yang tempat kakek sakit itu ada apa namanya, kursi apa bukan yang besar, berangkar kayak gitu ya, berangkar yang besar untuk orang yang sakit. Dan saya memutuskan untuk tidur di sana di atas itu. Kemudian sekitar jam 3 kurang lebih jam 3 itu si kursi itu tuh bergerak, ret. Dan itu pada waktu itu saya bangun, terus adalah ini ada apa ya, gempa atau apa. Pertama kali. Terus yang kedua kalinya kok tambah kencang, gitu. Kemudian yang ketiga kalinya memutuskan untuk turun dan kemudian wudhu, istighfar. Wah, ada alamat apa nih gitu. Ternyata belakang roda itu akan dipakai untuk mayit. Yang sebelah kakek itu yang meninggal. Jadi kalau bahasa Sunda mah punten Kang, turun gitu. Pada dianggo. Leres. Ya. Tapi kan kalau itu, makhluk gaib itu memang bisa menyentuh benda, Kang. Jadi bisa menggerakkan benda gitu. Pada dasarnya makhluk gaib itu kan seperti manusia biasa. Ya. Cuman mungkin beda alam. Seperti biasa, ada pasar, ada interaksi, ada muslim, ada yang kafir gitu. Interaksi biasa aja ada. Seperti kita, interaksi biasa, ada sekolah, ada apa gitu. Cuman mungkin makhluk gaib itu ada satu fatwa katanya melahirkan tapi tidak meninggal. Ya, jadi mungkin ketika pada waktu itu protes sama Allah, ya Allah hidupkan saya sampai akhir kiamat untuk menggoda manusia. Yang manusia yang pertama digoda kan Nabi Siti Hawa sama Nabi Adam. Ketika itu orang yang pertama penghuni surga, dan kemudian iblis itu iri, pengen tahu apa sih surga itu seperti itu, tapi sama Allah tidak diberitahu. Jadi sampai ila yaumil kiamat, sampai nanti yaumil kiamat itu akan terus menggoda manusia. Ya. Secara logika kan berarti kan jin dan setan itu diciptakan dari api ya. Ya. Dan api itu lebih ringan daripada udara. Nah itu kok bisa gitu, mereka itu bisa menggerakkan ini seperti di film-film, dan itu kan dialamin sendiri ya Kang Dian ya. Itu memang mereka punya kemampuan khusus itu, atau semua jin dan setan mampu nggak menggerakkan benda yang ada di dunia kita? Pada dasarnya mampu ya. Cuman mungkin ya seperti kita ada tahapan marhalahnya itu, tingkatan jinnya gitu, tingkatan kesaktiannya mungkin. Kesaktiannya kata Kang. Jadi seperti ya kalau kiai mungkin godaannya jinnya yang marhalahnya tinggi lagi gitu. Kalau model-model kita ya yang biasa-biasa gitu. Seperti itu. Jadi ya kiai atau ustad cobaannya juga jinnya mungkin yang sudah level tinggi gitu bahasanya. Seperti itu. Nah, tadi berkaitan dengan bangunan-bangunan. Memang setiap bangunan itu pasti ada jinnya. Bukan pasti Kang. Jadi dalam artian bahwa kan alam ini ada dua alam. Alam kasat mata dan alam tak kasat mata. Tidak kasat mata. Dimanapun, di tempat apapun. Dan menurut keterangan juga, apalagi
yang lebih banyaknya di antara hutan dan di laut. 2/3 itu tinggalnya di hutan dan di laut. Makanya ketika kita bahasanya hiking atau apa ya Kang, jadi berdoa dulu, ya Allah, minta perlindungan dari godaan setan, dari godaan gitu. Karena 2/3 itu dihuni di sana gitu. Seperti kasus yang baru sekarang itu ya, ada 2 pandangan, ternyata modus. Ternyata modus. Tapi menarik kalau memang dibuat dan keidean gitunya atau Mang Yana. Dan begini Kang, ada cerita menarik lagi nih. Gimana? Pada waktu itu ketika akan menyambut Jokowi. Ini sampai merinding. Yang waktu di Bendungan itu. Yang waktu di Bendungan, pada waktu itu malam Jumat Kliwon. Kata manornya udah berhenti. Ternyata tanggung nih, ngecornya sedikit lagi. Nah, kata itu kap mesin itu ngebul. Ngebul. Iya, ngebul. Berasap lah ya. Berasap dan suara klakson bunyi sendiri, bunyi sendiri. Pas dilihat kapnya buka ternyata bawa kemenyan. Dan itu kejadiannya ya di satu bendungan. Ya, satu bendungan itu ya. Iya. Oke. Tadi misalkan apa yang harus kita hadapi, misalkan ada gangguan di rumah gitu. Sebagai orang Muslim, ketika menghadapi gangguan di rumah itu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kan sudah diajarkan oleh Rasulullah ya. Jadi ya sederhana aja sih sebetulnya. Minta pertolongan pada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ya ta'awud, bismillah, falak, binas, dan sederhana aja ayat kursi. Kadang sekarang ada lagi ngetren tuh zikir pagi dan zikir sore. Memang panjang itu ya. Semua ada ayat-ayat Al-Quran sama hadis-hadis Rasul. Cuman yang paling sederhana ya falak, kulu, binas, berdoa pada Allah, ya Allah, saya akan tidur, alhamdulillah, syukur pada Allah selama aktivitas dari pagi sampai malam, minta perlindungan dari Allah supaya tidur ini dijaga. Seperti itu paling enggak. Bangunan-bangunan yang kosong atau jarang ditempati, apakah memang benar diisi oleh makhluk-makhluk gaib? Karena saya sering lihat gini loh kalian, rumah dengan yang ditinggali dengan rumah yang tidak ditinggali. Rumah yang ditinggali itu seperti layaknya biasa gitu kerusakannya, tapi kalau tidak ditinggali itu proses rusaknya cepat banget gitu loh. Betul Kang, betul ya. Jadi mungkin begini, kalau menurut saya aura panas manusia dan ketika ketika satu bangunan tidak ditempati dan bangunan yang tempat tadi kata Akang, memang betul, karena kan minimal secara syariat kasat mata dibersihkan ya. Kemudian lampu dinyalakan. Tapi ketika bangunan yang tidak ditempati, kadang tidak dibersihkan dan kadang juga lampu padam terus. Dan itu secara syariat suka di tempat-tempat seperti itu. Suka di tempat-tempat kegelapan, lembab, kegelapan seperti itu. Makanya disarankan ya di rumah minimal lampu-lampu caraan. Ya. Iya. Tapi di rumah sakit itu kan juga ada banyak penghuninya, tapi tetap masih ada itu ya, ada energi negatif gitu ya. Karena kan rumah sakit itu rumah tempat orang sakit gitu. Pikirannya juga negatif energinya beragam. Sebetulnya sugestif juga sih kan kalau menurut saya. Orang-orang yang sakit, waduh saya gimana ya, kayak kasus kemarin lah 2 tahun yang kemarin. Saya pernah waktu awal-awal kena tuh COVID tuh. Ya sugesti sembuh ketika ya sembuh, yakin. Setelah masa pandemi 14 hari, kemudian 15 dan 20 hari, alhamdulillah masih disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan kita sering dengar siswa kesurupan massal gitu ya. Kemudian pada saat camping juga kesurupan. Betul. Itu mungkin apa penyebabnya dan bagaimana kita harus menghadapinya? Kalau di bahasa adab itu sowan dulu ya. Sowan. Jadi kita karena hidup di 2 alam dan misalnya bangunan yang baru ataupun bangunan yang ini biasanya kalau di sekolah-sekolah itu ada aktivitas kegiatan misalnya
yasinan bersama, berdoa bersama. Karena kan seperti ya kehidupan, ada kutub negatif, ada kutub positif. Kalau seandainya kutub negatifnya lebih banyak, berarti ini kurang banyak doa nih. Seperti itunya gitu. Nah, terkait dengan misalnya kesurupan massal apa, ada beberapa hal yang tersinggung ataupun penghuni yang di sananya agak sedikit terusik gitu bahasanya. Seperti kita aja, seperti manusia. Wah, yuk nggak soal-soal gitu. Kadang ada yang bilang kayak gini, kesurupan massal, tahayul, tahayul lah, lebih banyak ke tahayulnya. Ini sebenarnya benar apa enggak sih kesurupan gitu, atau yang namanya kesurupan itu bisa masuk logika atau enggak, atau memang hanya buat-buatan si siswa itu sendiri gitu. Karena banyak yang tidak percaya bahwa orang kesurupan karena jin gitu loh. Memang kebagi dua, Kang. Bagi dua ya. Seperti misalnya ada anak yang lapar. Anak yang lapar. Anak yang kesurupan asli gitu. Wah, ngamuknya. Nah, jadi sebetulnya mengenai hal-hal ini ya, kita juga kan sebagai umat Islam juga percaya yang rukun, iman yang gaib ya. Hal-hal yang gaib, kodok-kodar, pada malaikat dan lain sebagainya. Dalam hal ini, ketika saya nggak percaya, berarti tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya malaikat. Bisa sampai seperti itu ya? Hal yang gaib. Bisa sampai seperti kalau berpikiran gitu. Iya. Aduh, harus banyak istighfar. Berarti sadat lagi. Harus sadat lagi. Ruksak sadat. Rusak sadat nanya. Aduh. Iya, gitu Kang. Ya kalau saya nggak percaya gitu. Metafisika nggak percaya. Allah aja kita kan dari pelajaran SD, rukun iman, rukun Islam. Ya. Seperti itu harus ini. Iya, bahkan saya ingat yang lempar jumroh itu kan ngelempar setan ya. Jadi begini Kak, hal ibadah haji itu sebetulnya tidak ada yang masuk akal. Tapi karena kita dengan keimanan, seperti itu aja. Misalnya sa'i Kang, sa'i ya. Lari-lari ya di lapang Ibrahim aja juga lari-lari mau bisa. Ya. Antara Safa Marwah. Karena itu ibadah itu yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim harus laksanakan. Tawaf misalnya, tawaf. Labbaik Allahumma. Ya, tawaf juga kan kalau di ininya sama akal, tidak masuk akal, ngelilingi bangunan, cuma keliling-keliling aja gitu. Dan begitu juga lempar jumroh. Jauh-jauh nenggelan bangunan gitu. Kamu kan gitu. Karena itu disyariatkan dan SOP hajinya seperti itu, ya harus dilaksanakan. Karena itu masalah keimanan. Iya. Karena ya memang benar sekarang orang banyak yang berpikiran seperti itu. Jadi pola pikirnya udah modern. Modern atau liberal. Tidak percaya, tidak ini ya. Islam aja harus percaya rukun iman gitu. Seperti itu kan. Oke. Kembali ke yang kesurupan itu tadi ya. Seperti di sekolah gitu sampai ada yang sampai kesurupan massal gitu, kesurupan massal. Saya juga jujur pernah ngalamin gitu di sebuah sekolah sampai ada hampir 1 bulan lebih gitu, hampir 1 bulan lebih, dan membuat orang-orang menjadi saling menuduh. Saling menuduh karena wah ini dari ini dari ini. Karena terlalu banyak orang, jadi akhirnya kita berpikir negatif gitu ya. Iya. Kalau misalkan kejadian lagi seperti itu nih, apakah memang harus beberapa orang dikumpulkan atau kita hanya meminta pertolongan satu, mungkin karena kan meminta pertolongan kalau pasti udah jelas ya, ke satu orang gitu. Karena dari beberapa orang cek si anu, wah iya mati A gitu. Cek si B-nya, iya mati ditu. Cek si C, iya mati ditu. Jadi nggak ada kepastian gitu. Jadi kalau menurut saya awalnya dulu seperti apa tempat itu gitu ya. Sebetulnya kan kita itu semua umat Islam pingin tempat ini diberkahi dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ada orang yang meminta selain Allah, gitu. Jadi, wah, ini untuk penjagaan harus nanam apa? Harus nanam kepala kambing, kerbau misalnya, ataupun ini untuk penjagaan tempat harus menyembelih ayam camanik misalnya, seperti itu. Dan itu kan sedikitnya menggeser pada percayaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian bahwa ketika melihat satu tempat tersebut, ya selain pada dasar-dasarnya, jadi kan SOP-nya begini. Kita ini sebetulnya
hidup dan kehidupan ini kan ada batasan, ada hal-hal yang senantiasa perlu kita lakukan dan perlu kita. Seperti tadi kata Akang, kepercayaan antara hal goib dan tidak goib. Nah, terkait dengan misalnya kesurupan massa, wah ini tempat ini ada ininya, ada ininya. Memang semua tempat juga ada. Ada ya. Terus harus bertanya ini fatwa ini gimana, fatwa ini gimana. Ya kembalikan kepada Al-Quran, hadis dan ijma para ulama. Misalnya, wah dulu tuh saya ingat tempat ini tuh pernah menyembelih kambing dan dikubur tuh di pojok sana. Ya itu senantiasa mendatangkan, membuat rumah untuk hal seperti itu. Jin, ifrit apa, gabung jadi rumah. Ya digali, bakar atau seperti apa. Jadi kita harus tahu historis sejarah. Seperti jimat-jimat lah gitu. Jimat-jimat seperti gitu. itu. Ya, kita coba break dulu sebentar. Di sini ada satu produk. Ada produknya Kang Dian Adi nih. Ada Bizam Madu Ruqyah. Nah ini kelebihannya apa nih dari produk madu Bizam Ruqyah ini dengan madu-madu yang lainnya, Kang? Waduh, terima kasih nih rumah apa nih. Jadi Bizam ini yang pertama bahan bakunya asli dari hutan tanpa pasteurisasi, dan ternyata tim rumah Apandi juga ya pernah ikut untuk ikut ke sana ya. Ikut langsung memvideokan dan merekam dan segala aktivitas madu. Kemudian yang kedua, saya bekerja sama dengan Ustadz Jajang Aisun Mujaki yang di YouTube juga udah berserakan gitu. Di Ruqyah, didoakan. Memang ada dua fatwa begini, Kang. Ada orang yang berpendapat, wah itu mah madu mah tidak di Ruqyah juga. Memang khasiatnya udah ada di Al-Quran. Jadi kita kan nyareat gitu ya bahasanya. Areat didoakan supaya orang ini. Dan Ustadz Jajang ini ya luar biasa, dai internasional, dosen IAIN Syekh Nurjati, dan tinggalnya di Husnul Khotimah. Jadi mudah-mudahan istiqomah bersama Bizam, dan madu Bizam ini didoakan oleh orang-orang soleh untuk konsumen yang senantiasa merindukan madu asli dan murni. Ya. Madu Ruqyah ini khusus untuk orang yang terkena gangguan jin atau gimana, Kang? Tidak juga sih. Tidak juga ya. Karena itu kan biasa trik. Iya. Oke. Jadi tapi memang jin ada yang ditakutin gitu sama jin? Ada nggak yang ditakutin sama jin? Kalau secara syariat ya, karena begitu madu sudah didoakan, dari itu kadang ada yang langsung reaksi, kadang nggak juga gitu. Iya. Yang banyak testimoni di apa namanya di media sosial, Bizam, Ustadz Jajang, dan karena ya membuktikan seperti itu. Ya, selain ayat-ayat Al-Quran, ada benda lain nggak yang ditakutin sama jin? Kalau di pohon bidara misalkan, atau apa kelebihan pohon bidara? Kalau bidara kan udah ada nasnya juga. Oh ya, ada nasnya. Itu gimana keterangan itu? Kalau aduh, Iya. Jadi memang dia takut dengan pohon bidara ya? Iya, ada. Di ayat sidir atau apa? Itu pohonnya saya sendiri belum tahu pohon bidara itu seperti apa. Ada kan? Bukan? Ada di saya, di belakang ada ya. Jadi agak bulat situ ya. Kayak rumput apa gimana? Bukan. Tanamannya itu berduri. Ada yang nanti dibawakanlah kan. Oke. Dikasih. Iya. Sekarang kan ajang bisnis juga banyak. Oh gitu orang, ya. Iya. Pohon bidara. Dan banyak yang kolaborasi madu bidara, madu sidir, madu yang berkaitan dengan itu aja. Oke, kembali lagi ke masalah dunia perjinan. Manusia apakah bisa melihat jin? Jadi begini, terkait kasat mata itu ada dua, Kang. Ada yang kan seperti model keilmuan lah. Ya. Ada yang bahasanya tuh karomah, ada yang namanya istijrad. Ya, karomah itu diberikan kepada muslim soleh, wali Allah, dan tidak bisa didemonstrasikan. Ya. Berdoa baru, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam yang
ketika itu dikejar oleh pasukan Firaun, lari, saking larinya mentok ke laut. Nah itu kan ada syariat juga, ada interaksi lari gitu ya, takut gitu, sama aja manusia gitu. Tuh, kemudian berdoa, ya Allah melalui ke Jibril, eta tongkat yang dipakai pukulkan gitu. Pukulkan, kemudian belah. Itu mukjizat atau karomah, Kang? Mukjizat. Mukjizat ya. Kalau tingkat nabi mukjizat. Oh ya. Setelah batas Nabi Muhammad itu nggak ada lagi mukjizat, baru ke waliullah. Boleh kan orang yang dicintai oleh Allah. Kita bisa ada wali, bisa. Yang pertama ada gurunya, ada ilmunya khusus. Jadi terutama ya ilmu masalah hati gitu ya. Nah, terkait istijrat itu datangnya dari setan. Seperti begini, Kang. Datang, nanti 3 hari ke depan kamu bakal begini-begini, atau seminggu ke depan nanti ada yang orang gitu. Itu 2 kemungkinan. Ada bisikan dari setan, dari jin yang ditundukkan oleh dia, ataupun itu langsung kabarnya dari setan. Yang namanya wali mah paling berdoa nih, zikirnya ini berdoa menghapuskan dosa. Ada 2 kemungkinan kan berdoa tuh. Ya. Apakah dia menghapuskan dosa dulu baru diijabah sama Allah? Ya. Ada mungkin lewat minta doa dulu, bahasanya ke orang yang soleh, Kang, Pak Kiai doakan saya begini seperti itu. Ya. Jadi kebagi 2. Dan itu hampir sama, hari ini tuh hampir sama. Kadang ada yang dukun semi kiai ya, jadi pakaiannya pakai sorban, pakai apa, tapi prakteknya seperti perdukunan. Seperti itu. Jadi beda-beda tipis. Keilmuannya seperti itu. Ada yang karomah, ada istijrat. Panyungkur lah bahasa Sunda. Ngebedainnya gimana ya, Kang? Biar kita nggak salah orang. Amalannya, Kang. Amalannya ya. Amalan yang diberikan, apakah ini amalannya dari Al-Quran, dari Sunnah, ataupun dari doa-doa para Asmaul Husna. Yang kedua, kadang amalan yang jawokal nggak ngerti, ataupun ada hal syarat-syarat yang harus disediakan, sarandu misalnya lah, seperti itu. Siapkan mbah hidung, kembang 7 warna, cai 7 rupa, misalnya seperti itu. Jadi lihat dulu syariatnya, lihat dulu orangnya, terus perilaku orangnya lihat dulu, akhlak orangnya lihat dulu, karena kan waliullah itu orang pilihan, dipilih langsung sama Allah. Jadi ilmunya juga langsung dari Allah gitu. Kalau apalagi kalau sudah majlub, kan ada majlub ya. Majlub itu orang yang udah keelang-elangan bahasanya kalau di sini. Jadi kalau ketemu dengan orang itu jangan sampai minta syariat, mintanya doa. Ya, kan kadang di TV ada Habib yang curhat gitu ya. Ini kan tidak masuk akal. Misalnya, Habib, ini saya mau ngejual mobil. Mana mobilnya? Coret gitu. Udah pergi. Ternyata di jalan ada yang beli. Itu udah mobilnya dicoret-coret ya. Karomahnya mungkin seperti itu udah. Tingkatannya ya udah majlub, udah bahasanya tidak lagi masuk akal. Ya. Oke, kita kembali lagi ke dunia perjinan. Karena kita masih di Novemberani. Intinya kita ngobrolin ini supaya satu, kita meningkatkan keimanan. Kemudian kita juga sadar bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang Kang, tidak kita lihat. Kemudian hal-hal apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terhindar dari gangguan mereka. Karena mereka akan melancarkan tipu daya ya. Tipu daya dan akan terus sampai hari kiamat. Tipu daya. Seperti misalkan tiba-tiba saya mimpi ketemu dengan Siti Jenar, mimpi ketemu dengan Sunan Gunung Jati gitu. Itu berarti memang kita mesti hati-hati ya. Betul. Karena mungkin itu bisa menjadi satu bisikan. Ya. Walaupun datangnya mereka mengaku orang soleh, misalkan si Abdul Qadir Jailani, tahu-tahu diberi keris apa gitu. Iya. Nah, fenomena yang lain adalah cenah gitu, kalau orang meninggal ketabrakan itu sok ngajung jurigan, Kang. Terus katujuhna sok ngelilingin rumah katanya gitu.
Kalau secara logika kan, kalau misalkan kita sudah masuk di orang yang meninggal di alam kubur, ditinggal 7 langkah saja sudah manrobuka ya Kang ya. Apa mungkin mereka masih bisa jalan-jalan ke alam dunia gitu? Penjelasan Akang gimana tuh tentang itu? Jadi begini Kang, saya sering ikut sama guru saya terkait dengan orang-orang yang akan mau meninggal. Katanya orang yang mau meninggal itu 3 hari atau 2 hari mau meninggal itu dikunci ininya, mulutnya. Nah, kadang diberi gambaran apa namanya, gambaran surga dan neraka. Kadang senyum, kadang menangis, kadang gitu. Nah, dan pada waktu itu amal nah, kemudian ditalkin gitu ya, didoakan supaya husnul khotimah. Jadi sebetulnya la ilaha illallah walal jannah. Ketika kita sudah mengatakan la ilaha illallah, insya Allah surga. Tetapi kan tahapan surga apa yang seperti apa gitu ya. Jangan sampai ada begini, ada sebuah golongan main mengkafirkan orang, bahkan yang paling tidak suka mengkafirkan sesama muslim. Kafir itu tahlilan bid'ah, muludan bid'ah. Ada mungkin akan pernah dengar seperti itu. Padahal kan kalau menurut saya ngajinya belum selesai lah gitu. Buka kitabnya, buka kitab para alim ulamanya belum selesai. Nah, terkait dengan tadi seperti ngajung jurigan apa, sebetulnya ya dia ajam untuk menghadapi kubur aja. Apakah mendapat nikmat kubur? Apakah mendapat siksa kubur gitu? Tapi mudah-mudahan semua muslim mendapat nikmat kubur. Karena saya juga tadi la ilaha illallah walal jannah itu memang proses dulu. Kalau bahasa pencelupan kan nanti ila yaumil kiamat mudah-mudahan masuk surga semua seperti itu. Jadi jangan sampai menganggap kepada orang mengkafirkan semua. Terkait hal-hal goib, hal-hal itu mah gangguan itu. Gangguan itu ya. Bohong gitu ya. Wah ini nih. Kalau arwah sih ya dilihat, ada keluarga mendoakan enggak? Itu benar tapi ya. Benar lagi ini mendoakan enggak? Ketika ikhtilaf juga kan setiap malam Jumat katanya arwah turun ke ini gitu. Kalau kajian Gus Bah itu jadi kita menghadiahkan doa gitu, menghadiahkan doa, Fatihah dan lain sebagainya seperti itu. Oke Kang, kita nih sebagai muslim satu tentunya, kemudian sebagai manusia biasa juga, apalagi teman-teman kita masih pada polos. Sering juga ngalamin ketika syuting Kang. Gitu. Ketika syuting ada di luar nalar. Ya, saya punya cerita seperti ini. Misalkan kita syuting di satu tempat, kemudian kebetulan pada saat itu harus menggunakan diesel. Itu dieselnya nggak jalan-jalan Kang. Dari mulai maghrib, kita harusnya syuting maghrib ya Kang, pada Isya. Dari mulai maghrib dinyalakan untuk nyalain lampu itu nggak nyala-nyala. Kemudian sampai jam 9 itu masih belum nyala juga. Kemudian tiba-tiba ada yang datang, geserin dikit katanya. Setelah digeserkan dan disediain air kopi. Dan itu setelah itu nyala. Nah, ketika misalkan ada ya permintaan itu, minum kopi lah, itu harus diturutin nggak Kang? Sebetulnya menurut saya begini Kang. Jadi ada hal-hal yang terusik, yang terganggu. Biasanya suka mungkin akan juga bisa merasakan ketika wah ini hal kasat mata lagi ini seperti itu. Jadi bahasanya ya sebetulnya sebelum kalau ada di teman-teman sampurasun heula gitu. Biasanya hadorohan dulu berdoa kepada yang di sekitar. Memang itu kan ikhtilaf juga, tetapi biasa yang sering dilakukan dengan teman-teman dan saya juga seperti itu. Jadi wah geser ya bisa juga, cuma kalau bisa mah hal-hal itu ya minta itu nggak usah diturunin ya. Nggak usah diturunin. Sebetulnya kita berdoa pada Allah, ya Allah, saya akan melakukan ini ibadah pada Allah. Kalau perintah digeser sih tidak apa-apa. Tapi ketika minta kopi kadang-kadang ada yang minta sate mentah gitu kan. Keluar dari syariat Islam. Ya. Dan itu kan ilmu kejawen seperti itu. Minta sarandu, cari di saranduan. Sarandu.
Ya kita makan misalnya cukup air putih, misalnya doa, minum dulu kan. Ya. Iya. Doa misalnya. Bismillahirrahmanirrahim kan syariatnya gitu atau baru minumkan ke gitu. Disiramkan. Ya, siramkan. Seperti itu. Jadi ya hanya dengan nggak bermacam-macam kan pastilah ini juga perantara. Ya, jadi kita tuh sering ketakutan, terutama istri saya takut ketika kita menggarap film horor. Karena jangankan film horor gitu ya, ketika film yang temanya biasa-biasa aja tapi malam hari selalu saja ada gangguan. Pasti kan ya. Gitu. Makanya adabnya dilaksanakan dulu ya. Misalnya sholat minta permohonan perlindungan dulu. Zikir bersama dulu. Nah, itu catatan ya. Ya, atau teman-teman ya itu aja yang zikir standar ini. Qul falak binas sekali ayat kursi misalnya. Terus dalam ini istighfar, sholawat seperti itu. Jadi supaya terus dilindungi. Kalau yang ngeganggu pasti ada. Ini sekarang juga itu. Ya, di sini energinya agak lumayan ya. Ngarai ya. Ya, saya sendiri ngerasa ngarai. Ada frekuensi alam dulu ya. Jadi kan dinding ini juga kan menyimpan frekuensi. Jadi menyimpan energi. Sesuatu yang terjadi di masa lalu itu tersimpan di benda-benda ini dan kadang-kadang keluar. Kadang-kadang keluar. Nah itu, ulah ting harulang teh. Ulang bae itu. Pang, ada biasanya kamu suka nanya, Pang? Ini kan kalau misalkan kesurupan sendiri itu kan diakibatkan karena kita sering ngelamun atau gimana. Selain dari keseringan ngelamun itu ada nggak sih gitu media perantara? Jadi begini, kalau menurut saya tuh ada 3 kemungkinan. Untuk kesurupan ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan. Yang pertama itu dia punya masalah berat di keluarga, tidak bisa diungkapkan. Kemudian yang kedua bocor halus tadi Iya, bocor halus. Bocor halus itu dalam kesehariannya tuh tidak menjaga ibadah, misalnya sholat belang betul, masih melaksanakan maksiat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada perjanjian orang tuanya turun. Bahasanya kalau bahasa Ustaz yang tuh jin turunan. 7 turunan diturun ke. Biasanya orang seperti itu kan kayak zaman sekarang lagi indigo gitu ya. Seperti itu. Jadi itu dari kakek nenek gitu terus. Oh, indigo itu berarti turunan ya? Jin turunan. Gitu juga bisa Kak. Jadi dilihat faktornya, apakah dia berguru, apakah dia memang ada naluri langsung dari garis orang tua. Dari bapak ataupun itu. Kayak kejadian ada teman yang tetangga desa itu perempuan tiap hari itu kesurupan terus. Iya, ternyata diselidiki ke jalur kakek kejadiannya ya seperti itu. Dulunya berguru tirakat kemudian mengucapkan untuk diturunkan. Pernah almarhum kakek itu yang dari garis bapaknya ya, waktu mau meninggalnya seperti ini. Jadi udah sampai di sini perjanjiannya, kemudian ingat aja disediakan batok atau kelapa sama arang, kesek-kesek terus ngeludah, selesai 2-3 hari itu meninggal. Itu memutus perjanjian sama kodam yang diturunkan. Kadang anehnya tuh begini Kang, bangga ada orang tua bangga yang anaknya seperti itu, padahal sakit itu tuh Kang, tersiksa tiap hari lihat gaib, betul, di dapur anu uncang-uncang, WC anu kerseserian, dan itu terganggu gitu. Kalau bisa disarankan orang tua punya anak seperti itu ya diobati lah. Ini salah satu ininya mediumnya barangkali. Seperti itu. Ya, masih banyak pertanyaan. Boleh. Tapi ini udah kita 30 menit. Oke, kita tahan aja dulu ya biar lebih itu. Jadi makasih Kang Dian atas kehadirannya. Jujur masih banyak pertanyaan dan ingin menggali karena hari ini di episode ini banyak sekali vitaminnya nih. Banyak dagingnya lah. Vitamin buat kita ilmu baru tentang dunia pergaiban. Jadi intinya tadi yang saya paling kaget adalah ketika kita tidak percaya
hal gaib, itu berarti kita harus syahadat ulang ya. Syahadat tidak percaya rukun iman berarti. Iya. Itu yang paling penting ya. Oke, makasih sekali lagi Kang Dian. Madu Bizam Ruqyah juga bisa digunakan untuk ruqyah. Untuk yang indigo, yang kesurupan juga bisa. Kita nanti bakal ketemu lagi di episode mendatang. Masih ada 1 episode lagi untuk bulan November. Di Novemberan ini masih tentang pengalaman sekitar dunia alam gaib ya, alam gaib. Dan alam gaib itu memang harus dipercaya. Itu aja, terima kasih dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.